pembahasan tentang barang siapa yang keadaannya menjadi wajib sholat sebelum keluar waktu, tapi waktu yang tersisa ini tidak cukup untuk menjalankan sholat secara sempurna. Apakah dia wajib menjalankan sholat waktu itu ataukah tidak? Ini ada hubungannya dengan masalah yang sebelumnya ya, yang kita bahas di kajian sebelumnya. Jadi misalnya ada orang yang suci haid atau suci dari nifasnya, atau orang tersebut mencapai usia baligh, ya misalnya dia tidur kemudian mimpi basah, bangun masih tersisa waktu, ini berarti orangnya balik di waktu sholat dan tersisa waktu yang sedikit, tidak cukup untuk menjalankan sholat semuanya. Atau misalnya orang pingsan, berhari-hari pingsan, kemudian tersadar di akhir waktu sholat dan tidak cukup untuk menjalankan sholat semuanya. Atau misalnya ada orang asalnya gila, di akhir waktu sholat sembuh dari gilanya, benar-benar sembuh dari gilanya. Mungkin ada saraf di otaknya yang tersambung ketika itu. Jadi sebelum masuk waktu lain atau sebelum keluar waktu, ada waktu sedikit, tidak cukup untuk menjalankan sholat secara sempurna. Apakah orang yang seperti ini diwajibkan untuk sholat di waktu itu? Jawabannya sebagaimana pendapat-pendapat yang sebelumnya kita sebutkan. Ada yang mengatakan selama waktu itu bisa digunakan untuk satu takbiratul ihram, untuk takbiratul ihram saja, maka dia wajib sholat. Ada yang mengatakan kalau waktunya masih bisa digunakan untuk menjalankan satu rakaat sempurna, maka dia wajib sholat. Kalau masih kurang dari satu rakaat, maka tidak wajib. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat. Man adraka rak'atan faqad adraka as-salah. Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat saja, satu rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat. Baik, masalah yang berikutnya adalah masalah apabila dia punya kewajiban sholat tersebut di waktu sholat yang terakhir yang bisa digabungkan dengan sholat sebelumnya. Seperti misalnya ada orang suci dari haidnya. Kapan? Jam 5 sore. Jam 5 sore masih ada waktu sampai ke maghrib. Atau orang balik jam 5 sore, ya. Atau misalnya orang yang sadar dari pingsannya jam 5 sore. Atau masalah-masalah lain, ya, yang penting dia punya kewajiban di akhir sholat, di akhir waktu sholat, ya, jam 5 sore misalnya. Apakah dia wajib sholat duhur juga? Masalah ini sama dengan masalah ketika seseorang
punya kewajiban sholat di akhir waktu yang tidak cukup lagi untuk melakukan sholat secara sempurna. Saya misalkan ya, misalnya maghrib jam 5:30, dia punya kewajiban untuk menjalankan sholat jam 5:30 kurang 5 menit, dan waktu 5 menit bisa untuk 1 rakaat. Ya, jangankan 5 menit ya, 2 menit bisa untuk 1 rakaat. 2 menit itu bisa untuk 1 rakaat. Apakah orang yang seperti ini diwajibkan untuk mengqadha atau diwajibkan untuk menjalankan sholat duhurnya dan sholat asarnya? Di dalam masalah ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib menjalankan 2 sholatnya. Sholat duhur dia wajib, sholat asar juga dia wajib, karena masih ada waktu 1 rakaat untuk menjalankan sholat asar. Dan dalam keadaan yang seperti itu, waktu asar dan waktu duhur itu menjadi sama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib untuk sholat asar saja. Dia wajib untuk sholat asar saja, karena pada asalnya sholat duhur dan sholat asar itu berbeda waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sehingga karena dia hanya bisa mendapatkan 1 rakaat asar saja, maka sholat asar yang wajib bagi dia, sholat duhur yang tidak wajib. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini juga pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Ini pendapatnya Qatadah. Ini juga pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Pendapat yang ketiga jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pendapatnya Imam Malik. Apabila waktunya masih cukup untuk 2 sholat, maka dia wajib 2 sholat. Tapi kalau waktunya tidak cukup untuk 2 sholat, maka yang diwajibkan 1 sholat. Kalau misalnya 5 menit tidak cukup untuk 2 sholat, maka yang wajib berarti 1 sholat saja. Tapi kalau misalnya 10 menit bisa untuk 2 sholat, berarti diwajibkan zuhur dan asar. Inilah 3 pendapat dalam masalah ini. Ya, pendapat dari para imam dalam menghadapi atau menyikapi pendapat yang seperti ini. Ya, perbedaan pendapat yang seperti ini kita harus toleran, tidak boleh merendahkan pendapat lain. Kita lihat mana yang menurut kita dalilnya lebih kuat, kita jalankan, dan kita katakan kepada orang-orang, menurut saya ini yang lebih kuat dengan dalil seperti ini. Dan kita tidak boleh merendahkan pendapat lain. Mengatakan pendapat lain salah tidak ada masalah, dan itu tidak merendahkan. Ya, itu menjelaskan apa yang sebenarnya menurut kita. Ya, seperti kalau misalnya ada anak mengatakan 2 tambah 2 itu 3, kemudian kita katakan kamu salah di sini, yang benar itu 4. Kita bukan berarti kita sedang merendahkan dia, tidak. Bisa jadi kita menjelaskan keadaan yang sebenarnya, dan ini tidak merendahkan. Ya, seringkali kalau kita katakan pendapat yang lain salah, dikatakan itu merendahkan. Ya, ini tidak harus demikian. Ya, dan para ulama ketika mengatakan pendapat yang lain tidak benar, atau inilah pendapat yang benar, konsekuensinya pendapat lain tidak benar, ya, itu mereka tidak sedang merendahkan pendapat lain, tapi
tapi mereka sedang menjelaskan keadaan sesuai dengan pandangan mereka. Baik, mana di antara tiga pendapat ini yang lebih kuat dalilnya? Baik, pendapatnya jumhur ulama yang mereka mengatakan orang yang seperti ini wajib untuk menjalankan dua salat, salat duhur dan salat asar. Mereka berdalil dengan athar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka juga berdalil dengan athar dari sahabat Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang athar tersebut benar-benar tegas menunjukkan bahwa apabila orang yang haid suci sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus sholat duhur dan asar. Apabila orang yang haid itu suci sebelum terbitnya matahari, sebelum terbitnya fajar, maka dia sholat maghrib dan sholat isya. Ia tegas atarnya mengatakan seperti itu. Dua athar ya, dari sahabat Abdurrahman Ibn Auf, ada athar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada juga yang menukil pendapat seperti ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau kita melihat sanadnya, maka athar-athar ini sanadnya lemah. Athar-athar ini sanadnya lemah. Ya, sebenarnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau athar-athar ini sanadnya sahih, maka itu yang harusnya kita dahulukan, karena ini adalah pendapat para sahabat. Ini qaul sahabi. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa berdalil dengan qaul sahabi itu ya ada beberapa syaratnya, dan di antara syaratnya adalah sanadnya harus sahih. Sanadnya pendapat ini sampai sahabat yang dimaksud sahih, karena kalau tidak sahih berarti tidak valid dari sahabat itu. Ya, sama dengan berdalil dengan hadis. Hadis itu bisa dijadikan sebagai dalil, iya. Tapi kalau tidak valid sampai Rasulullah SAW, kita tidak boleh berdalil dengan hadis, walaupun kita katakan hadis itu dalil. Kalau sahabat juga demikian, pendapatnya sahabat juga demikian. Pendapat sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah, pendapat sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi kalau sebuah perkataan tidak valid dari sahabat Nabi Muhammad SAW, maka kita belum bisa memastikan bahwa ini pendapatnya sahabat, sehingga kita tidak boleh berdalil dengan perkataan tersebut. Ya. Pendapat yang kedua, ini, ya, mereka mengatakan bahwa pada asalnya ketika waktu sholat sudah berlalu dan orang tidak punya kewajiban untuk melakukan sholat tersebut, maka setelah waktunya berlalu dia benar-benar bebas dari kewajiban itu. Pada asalnya setiap sholat itu waktunya masing-masing. Maka kalau waktu zuhur sudah berlalu, kemudian seseorang kedatangan kewajiban menjalankan sholat asar di waktu asar, maka yang diwajibkan kepada dia hanya sholat asar saja. Itu pada asalnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekarang dia punya kewajiban sholat asar di waktu asar.
Dia punya kewajiban sholat duhur di waktu zuhur. Kalau datang kewajibannya di waktu asar, maka zuhurnya tidak ikut. Pada asalnya demikian. Maka tidak bisa dikatakan kalau dia wajibnya di waktu asar, maka sholat duhurnya juga diwajibkan, karena dalam keadaan tertentu sholat duhur dan sholat asar itu satu waktu. Tidak bisa dikatakan demikian. Tidak bisa dikatakan demikian. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau memang ya harusnya seperti itu, maka harusnya ada dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskannya. Kenapa? Karena kejadian yang seperti ini sangat banyak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak para sahabat wanita yang mereka suci dari haidnya di waktu asar. Betapa banyak sahabat wanita yang mereka suci haidnya di waktu Aisyah. Tapi tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa kalau seorang muslimah suci haidnya itu di waktu asar, maka dia wajib menjalankan salat duhurnya. Kalau seorang wanita, seorang muslimah itu suci haidnya di waktu isya, maka dia juga wajib menjalankan salat maghribnya. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan itu. Bahkan athar yang menjelaskannya pun ternyata sanadnya lemah. Ya, ini dalil yang kedua. Mereka menyebutkan dalil juga. Mereka menyebutkan dalil yang lain juga. Ya, mereka mengatakan jumhur ulama yang berpendapat kalau misalnya seseorang suci di waktu asar, maka dia wajib juga untuk menjalankan sholat duhurnya atau mengqadha sholat duhurnya. Mereka tidak mengatakan di waktu awal. Maksudnya gini, kalau misalnya ada orang dia haid di tengah-tengah waktu zuhur dan dia belum sholat duhur, jumhur ulama mengatakan dia wajib mengqadha sholat duhurnya. Tapi mereka tidak mengatakan dia wajib mengqadha sholat asarnya juga. Padahal sebenarnya itu satu waktu ya. Kalau mereka mengatakan dalam keadaan tertentu waktu zuhur dan waktu asar itu satu, harusnya dalam kasus seperti ini juga demikian. Harusnya mereka akan mengatakan karena waktu zuhur dan waktu asar itu satu waktu, maka dia wajib mengqadha zuhur dan asarnya. Ternyata mereka tidak mengatakan seperti itu. Maka harusnya di akhir waktu asar juga demikian. Tidak ada kewajiban untuk menjalankan sholat duhurnya. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya, baik. Yang kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang kedua. Yang kuat dari dua pendapat ini, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat yang kedua. Ya, karena kuatnya dalil-dalil yang mereka sampaikan. Namun kalau kepingin hati-hati, pilih pendapatnya jumhur ulama dalam masalah ini. Ya, pendapat mereka lebih hati-hati. Sehingga ya kesimpulan anak, untuk mewajibkan maka dalilnya kurang kuat. Tapi kalau untuk kehati-hatian, maka tidak masalah kita mengambil pendapat jumhur ulama. Ya, kita katakan ya silahkan mengqadha sholat duhurnya juga, tapi itu bukan kewajiban. Itu bukan kewajiban. Wallahu ta'ala alam. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah masalah-masalah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya bisa mengamalkan
ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan waktu-waktu sholat. Dan para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan dari pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah yang merupakan pendengar Radio Roja, tidak disebutkan dari mananya. Pertanyaannya, Ustaz, kami ingin sholat di awal waktu. Maka yang menjadi pertanyaan, karena beliau tampaknya seorang wanita, Ustaz, kapan berakhirnya awal waktu sholat fardu itu, Ustaz? Apakah ada patokannya berapa menit setelah azan berkumandang? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Jawabannya ya tidak ada dalil khusus yang menjelaskan masalah itu. Ya, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan masalah kapan awal waktu itu berakhir. Maka yang seperti ini ya, patokannya dikembalikan kepada urf atau kepada pandangan masyarakat umum. Ya, pandangan masyarakat umum kapan awal waktu itu berakhir, ya, atau pandangan masyarakat umum kapan seseorang dikatakan menjalankan sholatnya di awal waktunya. Kita tidak bisa membatasnya dengan menit atau detik, ya, karena memang tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan masalah tersebut. Namun orang, ya, pandangan umum seseorang, pandangan umum masyarakat itu bisa dijadikan sebagai patokan, ya. Misalnya, ya, kalau masih seperempat jam, insya Allah masih dianggap sebagai orang yang menjalankan sholatnya di awal waktunya. Masih seperempat jam, karena ya orang kalau tahu waktu sholat masuk, ya, maka dia butuh untuk berwudu, ya, mungkin dia butuh untuk membersihkan badannya, dia butuh untuk misalnya mempersiapkan bajunya, dan dia butuh untuk ke masjid, ya. Ini bisa sampai 15 menit bahkan lebih. Dan awal waktu ini juga bisa dipengaruhi oleh panjangnya waktu sholat, ya, panjangnya waktu sholat. Kalau waktu sholatnya semakin panjang, maka ya awal waktunya juga semakin panjang. Kalau waktu sholatnya semakin sempit, maka awal sholatnya juga semakin sempit. Ya, Anda lihat, ya, Anda menganggap bahwa seperempat jam, 20 menit sampai 30 menit itu masih di awal waktu apabila waktu sholatnya panjang. Tapi pembatasan seperti ini, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, tidak ada dalil khususnya. Kita kembalikan kepada pandangan masyarakat secara umum, ya, pandangan masyarakat secara umum. Sehingga kalau kita bisa seawal mungkin, maka lakukan seawal mungkin. Misalnya kita bisa melakukan sholat setelah azan berkumandang langsung, ya, maka lakukan ketika itu. Ya, ini bagi para ummahat, ya, yang di rumah, yang ingin sholat di rumah, dan itulah yang paling afdal bagi mereka. Setelah azan bisa langsung sholat, tidak ada masalah. Kalau misalnya ada waktu sholat qobliyah, ya sholat qobliyah dulu. Azan berkumandang selesai, ya,
kita sholat qobliyah, kemudian setelah itu berusaha untuk sholat wajibnya. Sholat apakah harus menunggu iqamah di masjid? Jawabannya tidak. Ya, karena iqamah itu untuk siapa? Untuk jamaah di masjid itu. Kalau azan itu memang untuk mengumumkan masuknya waktu sholat, jadi untuk masyarakat umum azan. Tapi iqamah itu sebenarnya adalah untuk jamaah di tempat orang yang iqamah, ya. Sebenarnya demikian, sehingga orang-orang yang ada di rumah cukup berpatokan dengan azannya, ya, cukup berpatokan dengan azannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kami persilahkan penanya melalui line telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mul di Medan. Baik, silakan Pak Mul. Izin bertanya Ustaz mengenai sholat 2 rakaat sebelum subuh Ustaz. Jadi apakah ini sudah kita mengerjakan sholat rawatib Ustaz? 2 rakaat sebelum subuh. Apa ini yang kita kerjakan ini sudah termasuk sholat tahiyatul masjid Ustaz? Baik. Demikian juga di 4 rakaat sebelum zuhur. Kita sudah mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum azan kita 2 rakaat, kemudian setelah azan kita 2 rakaat. Apakah ini sudah termasuk tahiyatul masjid Ustaz? Baik. Cuma dua itu aja yang tergendal Ustaz. 2 sebelum subuh sama 4 rakaat sebelum zuhur, itu aja yang agak sulit. Jadi yang ditanyakan apa sudah termasuk tahiyatul masjid Ustaz? Terima kasih, semoga bertambah ilmu kami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya, sholat tahiyatul masjid, ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, Allah Ta'ala alam, adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Apabila seseorang sudah menjalankan sholat ketika masuk masjid, maka sunnah tahiyatul masjid menjadi gugur. Kenapa? Karena sholat sunnah tahiyatul masjid itu dilakukan untuk mengawali keberadaan kita di masjid, untuk mengawali berdiamnya kita di masjid. Ketika berdiamnya kita di masjid sudah diawali dengan sholat lain, maka itu dianggap sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Sehingga apabila ada orang misalnya dia masuk masjid, imam sudah mulai sholat, maka dia masuk saja bersama imam, ya, dia masuk bersama imam, tidak disyariatkan lagi sholat tahiyatul masjid. Kalau misalnya ya orang ini selesai dari sholatnya, selesai dari sholat subuh misalnya, apakah dia disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid? Jawabannya tidak. Begitu pula dengan sholat zuhur. Kalau misalnya ada orang masuk masjid, imam sudah mulai sholat, dan tidak disyariatkan untuk dia kecuali masuk sholat bersama imam. Akhirnya dia masuk sholat bersama imam, tidak ada niat tahiyatul masjid sama sekali, dia masuk bersama imam. Kemudian selesai sholat, dia ingat bahwa dia belum tahiyatul masjid. Apakah dia disyariatkan, bukan diwajibkan ya, apakah dia disyariatkan
Salat tahiyatul masjid setelah dia selesai salat zuhur? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah terwakili oleh salat zuhurnya. Begitu pula apabila seseorang melakukan salat qobliyah, ya, dia melakukan salat qobliyah, maka itu sudah mewakili salat tahiyatul masjid. Berbeda kalau misalnya dia masuk sebelum waktu sholat masuk. Dia masuk masjid sebelum masuk waktu sholat, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Selesai dari sholat tahiyatul masjid terdengar azan, maka sholat tahiyatul masjidnya tidak mewakili sholat qobliyahnya. Dia harus sholat qobliyah lagi. Begitu pula sebalik. Begitu pula apabila dia masuk setelah masuk waktu sholat, kemudian dia takbir, yang terbetik di dalam hatinya ketika itu adalah niat sholat tahiyatul masjid. Ini sudah masuk waktu zuhur ya misalnya, dia masuk ke masjid, kebiasaan dia sholat tahiyatul masjid sehingga tidak terbetik di dalam hatinya sholat qobliyah zuhur. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid, dia salam, dia ingat bahwa ini sudah masuk waktu zuhur. Dia belum sholat tahiyatul masjid, dia belum sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Maka tahiyatul masjidnya ini tidak bisa mewakili sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya, artinya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat atau sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu bisa mewakili sholat tahiyatul masjid, tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Sehingga kalau kita misalnya sudah sholat qobliyah ketika masuk masjid, ya, maka tidak disyariatkan lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Begitu pula ketika kita masuk masjid sudah sholat wajib bersama imam, ya, maka kita tidak disyariatkan lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Kuncinya tadi bahwa sholat tahiyatul masjid itu disyariatkan untuk mengawali kesibukan kita untuk diam di masjid itu. Ketika sudah diawali dengan sholat lain, maka itu sudah mewakili disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Selatan dan juga penanya yang lainnya Ustaz. Pertanyaan terkait dengan menunda awal waktu sholat karena 2 uzur yang tertera dalam hadis, yakni karena makan dan buang hajat Ustaz. Bolehkah beralasan dengan perselisihan pendapat ulama dalam masalah ini ketika mengundurkan awal waktu sholat ini Ustaz? Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perselisihan ulama tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah. Perselisihan para ulama tidak boleh kita jadikan sebagai dalil. Perselisihan para ulama itu bukan dalil. Ketika ulama berselisih, lihat dalilnya, bukan kita jadikan perselisihannya sebagai dalil. Lihat dalilnya mana yang lebih kuat. Ya, lihat dalilnya mana yang lebih kuat. Kita tidak melihat apakah ini diperselisihkan oleh para ulama atau tidak. Lihat dalilnya. Perselisihan para ulama itu kita jadikan sebagai tanda bahwa masalah ini kita harus toleran. Masalah ini kita harus toleran. Tidak boleh kita merendahkan pendapat lain, ya. Ini perselisihan ulama yang mu'tabar, ya. Yang saya maksud perselisihan para ulama yang mu'tabar. Perselisihan ulama yang mu'tabar itu bagaimana? Silahkan dipelajari. Perselisihan para ulama yang mu'tabar itu kita harus toleran di dalamnya, tapi tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah. Ini kan diperselisihkan oleh para ulama,
saya boleh dong melakukan seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama, kita tetap harus mengikuti dalil. Kalau kita tahu ini diperselisihkan oleh para ulama yang mu'tabar, maka di situ kita harus toleran. Tapi bukan berarti kita bebas memilih pendapat, tidak. Ketika kita berpendapat, kita harus mendasari pendapat kita dengan dalil yang kuat. Kasus yang ditanyakan, ya, mengakhirkan sholat dari awal waktunya, bukan sampai keluar dari waktu, ya. Dari awal waktu kita tahu bahwa sholat di awal waktu itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Baik, pada keadaan tertentu, ya, sholat di awal waktu menjadi kurang afdal karena pengaruh situasi dan kondisi. Ya, kita memahami syariat itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harus menyeluruh, komprehensif, harus menyeluruh. Kita tidak bisa mengambil satu hukum, ya, kemudian kita kebiah-uyah, kita generalkan, kita terapkan dalam semua keadaan. Tidak bisa seperti itu. Apabila keadaannya mempengaruhi hukum asal, maka kita harus dahulukan keadaan ini, atau kita dahulukan hukum yang dipengaruhi oleh keadaan ini. Saya misalkan bermusafahah, sunnah tidak? Kita katakan sunnah. Tapi kalau misalnya ada orang, dia terkena penyakit lepra, dan penyakit lepra ini penyakit yang menular, dia di hadapan kita, apakah kita disunahkan untuk salaman dengan dia ketika itu? Jawabannya tidak, ya mana? Kenapa? Kita harus dahulukan hukum yang ada karena situasi dan kondisi. Memang kita katakan bersalaman pada asalnya sunnah, tapi dalam keadaan seperti itu menjadi tidak sunnah karena pengaruh situasi dan kondisi. Contohnya lagi, sholat berjamaah sunnah tidak? Sunnah, bahkan wajib, sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah-perintah dalam syariat. Dalam keadaan tertentu, sholat berjamaah menjadi tidak wajib. Misalnya dalam keadaan genting, dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, sholat berjamaah menjadi tidak wajib bagi orang-orang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi itu. Begitu pula dengan sholat di awal waktu. Ini hukum syariat, hukum asalnya seperti itu. Tapi pada situasi dan kondisi tertentu, hukum ini bisa berubah, ya. Makanya kita harus melihat dalil-dalil lain juga. Misalnya ada hidangan makan yang sudah dihidangkan. Saya contohkan, misalnya kita menerima tamu, kita sudah persiapkan mulai jam 11 sebelum waktu zuhur, ya, atau bahkan jadwalnya tadi jam 10. Kemudian tamu datang jam 11, padahal rencana lebih cepat dari itu. Qadarullah masya'afa'al, makanan baru datang setengah jam kemudian. Waktu sholat zuhur datang, ketika itu datang makan. Atau mungkin 5 menit sebelum waktu zuhur datang, makanan sudah dihidangkan. Dalam keadaan seperti ini, kita menerapkan hadis Nabi Muhammad SAW, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbatha. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Ketika makanan sudah dihidangkan, maka kita akhirkan sholat untuk maslahat ini. Karena situasi dan kondisi ini, kita akhirkan sholat
dari awal waktunya, bukan sampai keluar waktu. Begitu pula ketika di awal waktu seseorang mulus sekali, atau mohon maaf ya, dia mencret, orangnya keadaannya demikian ya, maka dia tidak dianjurkan untuk sholat di awal waktu ketika keadaannya seperti itu. Tidak dianjurkan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbatha, ay la salata wa huwa yudafi'ul akhbatha. Tidak ada sholat ketika seseorang sedang menahan kotorannya, atau dua kotoran, menahan kencing atau menahan BAB ya. Ketika keadaannya seperti itu, maka tidak ada sholat. Kata Rasulullah SAW, maksudnya lebih baik dia meninggalkan sholatnya dahulu, dia buang hajatnya dahulu sehingga sholatnya bisa khusyuk. Lebih baik dia makan dulu sehingga nanti di dalam sholat tidak memikirkan makanan itu ya. Ini jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, bukan kita berdalil dengan khilaf para ulama, tidak. Kita tetap mengacu pada dalil yang disebutkan oleh para ulama. Mana yang menurut kita lebih kuat, itu yang kita laksanakan. Khilaf para ulama kita jadikan sebagai tanda bahwa kita harus toleransi di sana, kita harus saling menghormati di sana, kita harus menghindarkan diri dari tindakan merendahkan pendapat lain apabila memang perbedaan tersebut perbedaan yang mu'tabar. Baik jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga jasmani dan rohani kita, dan menjaga dunia dan agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.